Perkenalkan, nama saya Sifna Rahma Sumiskun, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Sidoarjo. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SDN Tambak Rejo, tempat saya mengajar, Bapak Bambang Guritno MPD. Bisa kita mulai ya Pak ya? Silakan. Oke. Hari ini saya ingin wawancara terkait pengambilan keputusan. Kemudian ini karena Bapak berada di tempat saya mengajar, jadi saya akan belajar banyak dari Bapak, dari panjenengan. Jadi yang saya ingin tanyakan, selama ini Pak Bambang mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral itu dengan menggunakan cara yang bagaimana? Terima kasih Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal pertanyaan Anda yang terkait dengan bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral terutama ya. Jadi identifikasi itu merupakan hal yang mendasar ketika kita akan mengambil keputusan. Identifikasi apa saja kah? Pertama ya kasus itu berasal dari mana sumber akarnya. Kemudian yang menyampaikan ini juga kita perlu, kalau kita mendapatkan informasi ya, kita perlu gali dulu lebih mendalam. Kalau memang saya selaku pimpinan tahu langsung, itu memang jauh lebih mudah untuk menjadi objektif. Jadi kami harus benar-benar mempertimbangkan dari beberapa hal yang menyangkut terkait dengan dilema etika yang memang ini menjadi hal yang pelik, harus tepat dalam mengambil keputusan. Itu yang mendasar adalah benar-benar memastikan bahwa di antara dua sisi itu pasti ada yang lebih baik di antaranya yang baik. Itu. Baik. Kemudian bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini Pak, terutama untuk kasus yang ada kepentingan sama-sama penting gitu loh Pak. Berarti ini Bapak dari menilai kebajikannya itu seperti apa? Jadi begini, memang dalam posisi-posisi tertentu kita itu ada rasa-rasa subjektif. Namun ketika kita ini sudah berangkat dari sebelum-sebelumnya itu kita bersikap objektif dalam permasalahan apapun, tentunya bagi saya ya tidak terlalu menjadi penghalang untuk menentukan ketika ada dua dilema yang benar-benar harus salah satu didukung ya, atau salah satu harus diambil keputusan ini. Walaupun memang dari segi subjektivitasnya, maka kita harus subjektivitas ini bisa kita hindari merujuk pada aturan dan norma yang berlaku. Intinya kami dalam mengambil keputusan ini kembali ke aturan dan norma yang berlaku dengan memahamkan pihak-pihak yang memang ketika saya mengambil salah satu keputusan ini memberatkan. Jadi komunikasi yang efektif sebagaimana yang kita arahkan atau rujukannya adalah norma dan aturan, insya Allah kita bisa mengambil salah satu di antara yang terbaik. Ya, terima kasih Pak. Kemudian setelah Pak Bambang tadi kan mengatakan melihat narasumber kasusnya, kemudian objektivitas, kemudian prioritasnya juga, kira-kira untuk pertanyaan ketiga ini ada langkah atau prosedur yang biasa dilakukan selain di atas tadi Pak?
Ya, jadi prosedur pertama kami memastikan ya pengamatan langsung maupun tidak langsung, informasi langsung ataupun tidak langsung. Pengamatan langsung ya kita berupaya tidak segera gegabah mengambil keputusan, tapi mempelajari dari kasus dan kasus sebelumnya, track record ya. Kalau menyangkut personal, track recordnya bagaimana. Kalaulah track recordnya sudah bagus, suatu ketika ini mungkin kilap dan lain sebagainya, itu juga menjadi pertimbangan. Tetapi kita kalau sudah track recordnya seperti itu, lebih lebih pas lagi saya itu kalau mendinginkan suasana hati, harus jernih dulu, tidak emosi, barulah kita mengadakan semacam pendalaman lagi. Kalau itu menyangkut personal, mungkin saya harus berkomunikasi lagi secara face to face, barulah di langkah berikutnya suka tidak suka ya, karena itu suatu pilihan ya, dan juga tentunya keputusan itu segala sesuatunya menanggung risiko ya, kita putuskan sehingga insya Allah menjadi suatu keputusan yang memang sama-sama diterima, tidak merasa didolimi gitu istilahnya gitu. Baik Pak. Kemudian untuk pertanyaan nomor 4 tadi sudah terjawab di jawaban di atasnya ya. Hal-hal yang dianggap efektif seperti tidak gegabah, kemudian melihat track record kasusnya, kemudian mendinginkan suasana, mengedepankan komunikasi, kemudian membuat keputusan itu yang minim risiko di antara beberapa pihak yang terkait ya. Kemudian berarti bisa langsung ke nomor 5. Dari 4 dan 5 sudah terjawab. Kemudian yang nomor 5, tantangan dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika yang paling berat itu maksudnya untuk Pak Bambang bagaimana? Ya. Tantangan yang paling berat ketika kalau menyangkut personal, track recordnya selama ini sudah bagus ya, kinerjanya bagus, tetapi ada kesalahan yang benar-benar fatal ya. Kalau sedikit mengulang yang saya sampaikan tadi ya, kita tetap memperhatikan track record ya untuk mengambil keputusan. Mungkin kalau sekali, tadi saya ulang sedikit, sekali hanya membuat kesalahan ya mungkin kita bisa mempertimbangkan. Tetapi kalau kesalahan ini memang fatal ya, ini yang menjadi berat. Track recordnya selama ini bagus, tiba-tiba ya, atau kilaf atau sengaja tidak sengaja membuat kesalahan yang menurut aturan ya, bukan menurut pribadi saya, tapi menurut aturan itu fatal ya. Itulah yang sangat berat ya. Tapi apapun karena kita sebagai pimpinan di sini ya, kita harus menghilangkan rasa kasihan dan lain sebagainya. Secara kedinasan seperti itu, tapi secara personal ya kita tetap baik dan sebagainya. Kemudian pertanyaan nomor 6, apa Pak Bambang memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika seperti membahas dalam rapat atau membentuk prosedur yang Pak Bambang mungkin punya tim untuk menyelesaikan kasus-kasusnya? Ya, terima kasih. Jadi begini, sebenarnya terkaitan ya jawaban saya dari awal itu, saya itu mungkin kadang-kadang dianggap lambat mengambil keputusan ya. Itu sebenarnya saya mendapat kritik dan kadang-kadang dianggap toleran. Tapi sebenarnya di situ saya itu mempunyai pertimbangan yang matang selama kasus itu tidak harus segera ya, tidak harus segera. Ya kami pelajari dulu dengan cermat, kemudian juga pendekatan dengan baik, tentunya
mendalami ini ya kami tidak harus segera, mungkin saya jadwalkan. Dan ada jeda inilah yang saya harus menata pikiran dan lain sebagainya. Saya terkait jawabannya, sehingga keputusan nanti benar-benar layak dan bisa diterima. Baik ya, kalau keputusan itu diambil kemudian personalnya itu mengakui legowo ya, dan minimal itu di depan saya itu maaf saya memang bersalah, itulah walaupun berat menjatuhkan keputusan ya, itu tidak terlalu terbebani. Tapi ketika saya mengambil keputusan masih dia itu masih berargumen dan lain sebagainya, masih ada tulis, oleh karena itu saya perlu menjadwalkan, perlu waktu memang, kalau memang tidak harus segera urgent harus diputuskan gitu. Ya. Kemudian berarti Pak Bambang ada penjadwalan, memang ada penjadwalan karena untuk mendalami kasus ini dulu ya Pak. Kemudian adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika? Jadi ini sih sebenarnya pertanyaan tadi juga terkait apakah ada tim ya. Iya. Tetap saya untuk membuat keputusan yang benar-benar tepat itu tetap memperhatikan di antara teman dekatnya ataupun juga ya kadang-kadang kan kita bisa menafsir, oh ini teman dekatnya ini, jadi itu bisa benar, atau bahkan kalau orang itu kan punya kadang-kadang punya seberangan visi dengan teman lain. Nah itu saya padukan istilahnya yang berkoalisi dan non koalisi itu ya. Kalau bahasa politiknya seperti ini, bagaimana pendapatnya ini? Kalau ini memang masih sama-sama subjektivitasnya tinggi karena ini merasa oposisi dan ini merasa pendukung, itu tidak saya paling enggak bisa mengambil komentar-komentarnya, pendapatnya itu menjadi bahan pertimbangan. Ya ini memang kan dia oposisi, ini memang pendukungnya. Nah itulah saya perlu menghadirkan yang sifatnya saya juga harus pintar memilih orang-orang yang netral, yang kira-kira pasti ada di antara tim itu, ada yang tidak berkoalisi, itu ada dari itulah sebagai jalan tengahnya untuk menentukan. Jadi saya buat tim, tapi tim itu tidak independen, di mana saya timnya Mas kalau problemnya seperti ini yang punya keahlian. Insya Allah di sekitar kami ada orang-orang itu ya. Kemudian pertanyaan yang terakhir dari sesi wawancara ini, dari semua yang Bapak ceritakan pengalaman Pak Bambang selama mengambil keputusan sebagai kepala sekolah, ada pembelajaran yang bisa saya dapatkan? Intinya itu kalau masalah yang mungkin yang paling berat itu seperti apa, itu pembelajarannya itu akhirnya seperti apa? Ya, jadi saya itu orangnya ya, menurut saya pribadi, jadi nggak tahu, saya taat prosedur. Taat prosedur. Ketika kami sudah step by step melaksanakan prosedur, itu keputusan yang saya ambil itu menurut saya inilah yang terbaik, meskipun pahit rasanya ya mengambil keputusan ini kalau hubungan dengan itu mengapa pahit ya, seperti tadi mungkin track record yang bagus kok tiba-tiba terjadi seperti ini itu tapi kalau sudah prosedural saya lebih pembelajarannya lebih mantap dan tidak ragu-ragu, dan insya Allah saya mengambil keputusan yang tidak salah itu. Jadi taat prosedur, menurut saya sini harus taat step by step. Dan prosedur itu ya akan tumbuh melalui proses. Kita punya proses menyelesaikan masalah ini, mungkin ini kurang tepat, mungkin saya terlalu
buru-buru, terlalu emosi, terlalu memperhatikan ini karena kedekatan saya ini. Itulah, jadi ketika kita ambil keputusan yang mungkin ada saja di antara orang-orang di sekeliling kita itu yang sudah menutup diri tidak suka ke kita, tapi kita harus berusaha karena kita butuh dukungan, ya, butuh dukungan kepada beliau ini. Kita dekati, biarlah dia memusuhi kita, dia tidak baik pada kita, tapi harus berbuat baik dengan sekeliling kita yang ya kita bisa menilai orang ini kok sekarang membuat keputusan ini selalu bahkan banding-banding ke apalagi kepala sekolah yang sebelumnya itu nggak ketika itu saya nggak memikirkan saya harus begini nggak, tapi saya prosedural, saya berusaha berbuat baik dengan orang yang mungkin menurut juga penilaian kita sendiri, mungkin menurut saya juga salah itu nggak suka ke pimpinannya, mungkin juga salah, maka saya harus berbuat baik. Insya Allah itu menjadi hal yang positif ya. Iya. Gitu. Terima kasih Pak Bambang atas ilmunya buat saya, pengalamannya selama mengambil keputusan sebagai kepala sekolah. Ya, terima kasih. Jadi saran saya ya kita itu berproses, sepertinya selama kita taat prosedur, insya Allah kita akan nyaman mengambil keputusan. Betul, oke? Terima kasih, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Sidoarjo, Ibu Sifnarah Masumispun dari SDN Tambak Rejo. Hari ini saya akan melakukan wawancara dari kepala sekolah lain, yaitu Ibu Neni dari sekolah SDN Tambak Sumur. Baik Ibu Neni, hari ini kita mulai sesi wawancaranya. Iya. Perkenalkan juga, nama saya Heni Purnawati SPD MPD dari SDN Tambak Sumur. Ini guna dalam rangka wawancara ini panjenengan dari SDN Tambak Rejo, CIP angkatan 8. Monggo silakan. Ya, baik Bu Eni. Jadi wawancara ini berkaitan dengan pengambilan keputusan yang selama ini menjadi pengalaman Bu Eni ketika menjadi kepala sekolah. Jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana Bu Eni dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kejiwaan moral? Begini, dalam kasus-kasus mengidentifikasi yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu saya mengamatinya dari suatu permasalahan yang terjadi, sehingga mengumpulkan informasi itu yang faktual dan menentukan suatu keputusan mengacu pada berdasarkan peraturan yang ada. Seperti peraturan yang ada di SDN Tambak Sumur itu beda dengan peraturan yang ada di SDN Tambak Rejo, seperti itu. Dan pokok permasalahannya apa? Jadi sumber kasusnya itu siapa yang menyampaikan, lalu objektivitasnya siapa, lalu harus objektif kita mengambil suatu keputusan. Jadi dari mengamati kejadian, kemudian faktualnya, kemudian melihat pokok masalahnya juga, dan objektivitas ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana Bu Eni menjalankan pengambilan keputusan di sekolah SDN Tambak Sumur ini, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Seperti ini, dalam mengambil suatu keputusan itu harus selalu dikembalikan semuanya kepada aturan, yaitu setiap pengambilan keputusan saya selalu menjalin hubungan dengan rekan sejawat, seperti memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar dipahami, karena selalu ada alasan di balik suatu kejadian, karena tidak sesuai apa yang kejadian ini dengan apa yang kita dengar kepada orang lain, jadi sudah beda. Jadi kita harus selalu di balik kejadian pasti ada alasan-alasan tertentu yang
ada yang memojokkan dan ada yang membenarkan suatu pengambilan keputusan. Baik, luar biasa. Jadi Bu Eni selalu mengedepankan objektivitas ya Bu. Betul. Jadi dari dua sisi dan melihat alasan kasus tersebut terjadi itu mengapa gitu ya. Ya. Kemudian berikutnya yang ingin saya tanyakan nomor 3, prosedur yang biasanya dilakukan oleh Bu Eni. Prosedur apa yang saya lakukan, yaitu pertama yang akan saya yaitu mencari informasi terlebih dahulu. Saya akan datang ke lapangan, sudah betul apa belum, turun langsung untuk wawancara, dan dari berbagai pihak, tentunya tidak satu orang saja. Dan setelah itu saya menganalisis untuk mengambil suatu keputusan yang terbaik. Jadi tidak semua orang itu beda mengambil permasalahan tersebut. Langkah-langkah yang kita ambil harus sesuai dengan prosedur atau keputusan yang terbaik. Seperti itu. Baik. Jadi prosedur yang dilakukan Bu Eni mencari informasi dulu, Iya, betul. masalahnya, mendatangi lapangan, Iya. wawancara khususnya orang yang terkait, Iya, betul. kemudian menganalisa dan mendatangkan informasi yang lengkap dan lengkap. betul. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya yang nomor 4, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Eni anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus yang pernah terjadi? Iya, kalau saya merasa suatu pengambilan keputusan itu efektif apabila dilakukan dengan spontanitas, yaitu tergantung objek permasalahan di lapangan. Jadi secara langsung saya itu menangannya. Jadi saya mengobrol dulu dengan tim manajemen sekolah atau pada seluruh guru gitu, saya tanyain. Lalu permasalahan apa di lapangan, ada permasalahan apa ya di lapangan, saya mengobrol dengan tim dan seluruh jajaran guru, seluruh stakeholder yang ada dengan pendapatnya supaya ada keputusan bersama. Jadi kita tidak hanya satu orang saja yang kita mintai, tapi seluruh stakeholder yang ada di semua, termasuk Bapak Ibu guru dan yang lain. Seperti itu. Pertanyaan yang nomor 5, hal-hal apa saja yang menjadi tantangan bagi Bu Eni dalam pengambilan keputusan? Ya, bagi saya tantangan untuk mengambil yang saya hadapi dalam mengambil keputusan yaitu apabila kurang bisa diterima keputusan tersebut. Tentunya kita harus bisa meyakinkan orang-orang yang terlibat dengan keputusan itu, termasuk Bapak Ibu guru, stakeholder yang ada di SDN Tambak Sumur, itu harus kita bersama-sama kita mengambil keputusan dan keputusan kita itu bisa diterima gitu. Seperti itu. Jadi ya, betul. Jadi untuk meminimalisir banyak pihak yang kurang Terkait ya, pendapat, betul. Banyak sekali pendapat yang tidak sependapat Iya. dengan kita. Kemudian pertanyaan berikutnya, Bu Eni memiliki tata kala atau jadwal tertentu, apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan seperti dibicarakan dalam forum rapat bulanan atau mungkin rapat setiap ajaran, kemudian bentuk prosedur apa yang dijalankan apabila punya jadwal tertentu? Kalau jadwal sih tidak ada. Ada jadwal tertentu, kadang tidak ada jadwal. Ya seperti itu. Pokoknya kita harus bisa menyelesaikan permasalahan dengan baik dan sebisa mungkin selesai tidak terlalu lama. Jadi begitu ada pokok permasalahan kita harus selesaikan pada waktu itu juga. Jadi tidak menunda-nunda permasalahan tersebut. Jadi tergantung jenis Jenis masalahnya. permasalahannya apa, pokok permasalahannya itu bisa diselesaikan hari ini atau kita tunda seperti itu. Baik, kemudian nomor 7, apakah ada seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah membantu Anda dalam pengambilan keputusan? Jadi seperti Bu Eni tadi mengatakan ada tim manajemen sekolah, nah itu seperti itu atau ada tambahan yang lain lagi? Untuk
memiliki prioritas itu mempelajari kasus dengan cermat atau dijadwalkan dan memperhatikan dari teman-teman dekat, rekan sejawat, orang-orang yang sedang mengalami kasus-kasusnya, yang mencari jalan tengah untuk menyelesaikan sesuai dengan bidang keahlian. Dari semua hal yang sudah Bu Eni sampaikan, jadi kesimpulan atau hikmah yang bisa diberikan ke saya itu seperti apa? Maksudnya Bu Eni bisa memberi wejangan ke saya tuh nanti kalau dalam pengambilan keputusan itu saya harus gimana? Iya. Pengalaman itu merupakan sebuah guru terbaik bagi kita ya. Kita belajar dari berbagai suatu kejadian untuk setiap kasus permasalahan yang terjadi di lapangan. Jadi pengalaman adalah guru terbaik untuk kita. Itu saja. Baik, jadi memang saya harus banyak pengalaman gitu ya Bu untuk mempelajari ini. Iya, sesuai dengan proses yang berlaku atau peraturan yang berlaku. Pengalamannya bagaimana kita bisa menuangkan pada suatu pokok permasalahan. Jadi harus sesuai SOP juga. Iya, betul. Ada SOP-nya dan prosedur yang ada. Iya. Baik, terima kasih Bu Eni, wawancaranya kali ini sudah selesai. Iya, sama-sama Bu Rina. Iya. Terima kasih banyak ya.